open your mouth, I survive. You write a comment, I survive. You look at me. I survive. my body, My soul. You don't know what you're talking about. You're only telling lies. this is mine. Is it? This is my body. This is my body. I try to fit in. To adapt, to survive. Say what you want. I don't care. You don't? You do nothing good. You destroy my world. You're a parasite. I woke up. I'm not a monster, just a human. It's all right. I'm not alone. We help each other. My body, my war. My win. Oke, halo semuanya, selamat sore dan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Multimedia Nusantara. Gimana nih teman-teman, masih semangat gak nih? Boleh dong teman-teman kasih reaction-nya nih yang masih semangat. Ayo teman-teman, reaction-nya boleh yang masih semangat? Oke. Wah, dilihat-lihat masih pada semangat nih ya. Dan pastinya sudah sangat siap juga dong ya untuk mengikuti webinar Stop Body Shaming, My Body is My Rules. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan Zoom meeting ini. Ya, tentu dalam keadaan sehat nih ya teman-teman. Ya, walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi saya yakin banget nih, kalau teman-teman tetap semangat. Nah, tapi biar lebih on fire lagi nih ya teman-teman, boleh dong teman-teman on cam dulu dong ya. Biar saya tuh nggak sendiri banget nih. Boleh dong teman-teman temenin saya nih di sini. Sore-sore gini harusnya masih pada semangat nih ya. Ayo dong teman-teman boleh on cam dulu. Mana nih katanya tadi masih semangat. Mana nih, ayo teman-teman, kita on cam dulu. Oke, udah pada muncul tuh ya. Oke, mukanya seger-seger nih ya, masih pada fresh nih ya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nih, rasanya kita kurang bestie banget nih, kalau belum kenalan. Jadi, perkenalkan, nama saya Mbak Kartaji, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman hingga akhir acara. Dan pastinya saya merasa sangat senang bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Dan di sini saya juga nggak sendiri nih teman-teman. Saya juga ditemenin sama rekan saya. Tapi nih, biar teman saya ini mau muncul nih ya, boleh dong teman-teman kita panggil nih bareng-bareng. Boleh nih teman-teman panggil lewat chat atau langsung on mic aja nih. Ayo nih, mana nih partner saya nih? Ayo maju dong cantik.
agak udah senyum-senyum nih ya partner saya nih ya. Ayo teman-teman panggil lagi nih, dia emang suka dipanggil nih orangnya nih. Ayo ayo maju-maju tuh, katanya dipanggil nih. Ayo cantik. Tadi kayaknya ada yang manggil cantik ya. Kayaknya Merlin yang manggil aku cantik ya. Jadi merasa terpanggil gitu ya. Tapi awas aja nih kalau udah dipuji-puji gini, ntar ujung-ujungnya ditinggal nih. Sorry deh, itu kayak cerita teman saya di sebelah ya. Agak ke-mix gitu pemikirannya. Tapi bentar deh guys. Jadi partner saya tuh nge-private message saya kalau dia mau juga nih dipanggil-panggil cantik gitu. Gimana kalau saya minta tolong salah satu dari teman-teman di sini buat ngegombalin partner saya nih? Gimana pada setuju gak? Oh, udah ada yang raise hand nih. Cepet juga Renaldi ya. Boleh nih langsung aja buat Trey langsung ngegombalin partner saya. Sorry Kak, aku pengen kasih reaction tepuk tangan tadi. Ini disuruh ngapain? Sorry Kak. Oh, disuruh ngegombalin partner saya nih, Ray. Waduh, gombal ya. Kalau gombal jujur aku nggak kepikiran apa-apa nih Kak, soalnya di pikiran aku cuma ada Merlin doang. Waduh. Ops. Agak sesuatu nih ya digombalin sama adik kelas, agak sesuatu sih. Bisa masuk nih. Masuk. Mungkin ada lagi nggak nih, Ray? Atau udah cukup? Kayaknya udah deh Kak. Nanti kita lanjut di WA aja kali ya Kak Merlin. Jalur pribadi ya kebetulan ya. Oke, gak apa-apa. Kita kasih jalur aja guys buat mereka. Saking asiknya ngegombalin Merlin nih, saya jadi lupa kalau belum memperkenalkan diri nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Parensia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi partner Merlin untuk menemani teman-teman di sini dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum webinar ini dimulai, tadi kan ada sempat ditampilin nih sebuah video nih. Boleh dong ya saya kayak nanya-nanya ke teman-teman di sini tentang apa sih yang kalian dapat dari video itu. Gimana nih Mer, kita ajak ngobrol satu orang gak sih kayaknya? Sabi banget nih Plin. Siapa nih Plin? Siapa ya? Kita cari-cari dulu kali ya. Dari mukanya sih pada mau jawab sih Plin ini, masih pada semangat nih. Gimana kalau yang udah on cam aja nih, Mer? Boleh banget. Buat Cindy mungkin boleh nih Cindy share pendapatnya tentang videonya tadi. Aku ya? Iya. Oke. Tadi sih aku lihat videonya keren gitu, kayak menunjukkan body setiap orang masing-masing kan, tubuh masing-masing gitu, sesuai dengan topik hari ini, kayak menunjukkan setiap orang itu punya bentuk tubuhnya masing-masing gitu. Jadi nggak boleh dijudge atau dihakimi, misalnya mungkin lebih gede bentuknya atau gimana gitu sih. Oke, thank you Cindy udah mau sharing tanggapannya nih tentang video sebelumnya. Dari video sebelumnya itu juga kita dikasih gambaran bahwa banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan itu yang mendapatkan kayak banyak komentar-komentar yang mungkin saja itu kayak nggak mengenakan buat tubuh mereka. Padahal kan manusia ini diciptain dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda ya. Dan sebenarnya kita sebagai manusia itu harusnya bisa saling menghargai, bukannya malah kayak menghina atau mempermalukan tubuh seseorang. Video tersebut juga sesuai dengan topik yang akan kita bawakan pada webinar hari ini, yaitu tentang body shaming. Iya benar banget sih Plin, ya namanya juga manusia kan ya, gak ada yang sempurna dan punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Tapi ya memang nih sayangnya tindakan body shaming tuh masih banyak nih terjadi dan bahkan terus meningkat tiap tahunnya nih Plin. Padahal kan sebenarnya body shaming tuh bukan hal yang main-main sih ya Plin. Soalnya kan ada dampak fatalnya tuh. Kayak misalnya korban tuh misalnya dapat mempengaruhi kesehatan mental korban, terus korban bisa ngerasa harga dirinya rendah, terus bisa juga nih kayak misalnya orang kan ada nih yang suka kayak ngomongin, ya badan lu gendut ya atau apa. Nah itu tuh kan kayak bisa nyebabin gangguan makan atau apa yang namanya bulimia gitu ya. Nah terus sampai yang fatalnya tuh ya bisa nyebabin orang bunuh diri.
Nah, makanya dari itu tuh ya, body shaming itu tentunya penting banget nih buat kita bahas. Apalagi kan banyak perubahan dari anak SMA jadi anak kuliah. Ya perubahannya misalnya dalam fisik, terus misalnya dalam mindset, dan juga dalam pergaulan nih teman-teman. Di mana di masa transisi itu bisa dibilang masa-masa anak SMA ke kuliah tuh nyari jati dirinya. Namun sayangnya nih ya, banyak anak muda tuh yang menilai dirinya dari omongan orang lain aja nih. Bahkan kadang tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh lupa nih sama value dirinya sendiri. Benar gak sih, Plin? Setuju banget sih, Mer. Apalagi dari anak SMA ke anak kuliah tuh bisa dibilang masih kayak di dalam masa transisi ya. Jadi kayak banyak perubahan dalam gaya hidup mereka. Dan kadang tuh perkataan dari orang lain tuh masih kayak diterima mentah-mentah gitu loh sama mereka. Baik yang positif maupun yang negatif. Dan pas banget nih hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang bisa memberikan insight baru dan tentunya menarik terkait isu body shaming hari ini. Mungkin untuk ketiga narasumber kita pada hari ini, boleh nih disapa-sapa dulu teman-teman di sini. Halo semuanya. Halo. Halo, Kak. Halo. Oke, baik. Mungkin untuk perkenalan lebih dalamnya lagi bisa kita lanjutkan setelah ini ya. Mungkin aku mau informasiin dulu kepada teman-teman, kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu, diperbolehkan banget untuk mengajukan pertanyaannya di kolom chat dengan menggunakan format yaitu nama _ jurusan. Nah, pertanyaannya bakal ditampung dan akan didiskusikan di sesi tanya-jawab pada akhir webinar ini. Nah, terakhir mungkin untuk teman-teman diharapkan untuk off mic agar acara kita dapat berlangsung secara kondusif. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mempersilahkan narasumber pertama kita, yaitu Kak Iren Berlan, selaku founder dari Yayasan Sejiwa. Mungkin Kak Iren boleh disapa dulu nih teman-teman di sini lagi. Halo semuanya. Halo Kak Iren, apa kabar nih Kak? Wah, baik, Plin. Mungkin aku mau nanya nih Kak, kesibukan Kakak sehari-hari ini apa sih? Sejauh ini sih kesibukan saya itu seperti sekarang ini ya, kayak mengisi webinar-webinar ini. Lalu saya juga itu biasanya mengadakan konsultasi gitu di yayasan saya sendiri, yaitu Yayasan Sejiwa. Kira-kira begitu sih Kak Evelyn. Oh, berarti bisa dibilang udah pro player di bidang ini lah ya? Udah sering kemana-mana gitu jadi narasumber ya? Iya, bolehlah, bisa-bisa. Oke, mungkin aku mau tanya sedikit nih Kak tentang apa sih topik yang mungkin bakal Kakak bawain hari ini? Di-spill sedikit aja nih Kak, mungkin boleh. Oke, kalau dari tema webinarnya hari ini sendiri, sebetulnya sih menurut saya ya ini tuh merupakan topik yang bisa dibilang tuh dalam tanda kutip urgent gitu ya. Karena ya seperti yang kita tahu juga, di sini siapa sih yang nggak punya gadget? Bener nggak sih Kak Efrit? Ya kan? Nah, tentunya di zaman yang gencar teknologi seperti sekarang ini tuh ya akan muncul berbagai permasalahan yang nggak bisa diprediksi gitu. Nah, salah satunya itu yang bersesuaian dengan tema kita pada hari ini yaitu body shaming gitu. Oke, baik. Setelah udah di-spill sedikit, kayaknya teman-teman di sini udah nggak sabar nih Kak buat mendengarkan pemaparan materi dari Kak Iren. Jadi mungkin untuk Kak Iren, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih ya Kak Evelyn. Nah, halo teman-teman semuanya, selamat siang kepada teman-teman sekalian dari Universitas Multimedia Nusantara yang saya lihat-lihatnya dari tadi mukanya fresh-fresh semua ya dan ganteng-ganteng cantik-cantik semua nih di sini. Nah, bahagia sekali ya karena saya dapat diundang nih pada hari ini. Nah, ini tuh merupakan suatu kehormatan ya bagi saya karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada hari ini gitu. Oke, gimana nih? Kira-kira teman-teman masih pada semangat nggak nih? Ayo dong, saya boleh nggak sih minta reaction-nya yang love-love-nya gitu? Wah, oke. Aduh, makasih ya. Nah, siang-siang gini tuh ya pasti tantangan terbesar itu pasti ngantuk ya nggak sih teman-teman? Nah, tapi tenang aja, di sini kita bawa santai aja ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian mau minum, boleh langsung minum aja ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kak Evelyn juga nggak akan gigit kok ya, nggak Kak Evelyn? Oke, nah pertama-tama tentunya kita perlu mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan ya atas rahmatnya itu sehingga kita mampu berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.
Oke, tapi teman-teman, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan, saya Iren Derlan dan saya merupakan founder dari Yayasan Sejiwa. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan secara singkat dulu kali ya buat teman-teman di sini supaya seenggaknya teman-teman tuh punya sedikit gambaran nih tentang Yayasan Sejiwa sendiri. Mungkin kan kayak Yayasan Sejiwa apa tuh baru dengar gitu ya. Nah, teman-teman, jadi di Yayasan Sejiwa Amini atau dipersingkatnya tuh teman-teman bisa bilang sebagai Yayasan Sejiwa, di sini tuh kami memfokuskan pada keamanan dan perlindungan anak nih, baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya. Nah, di Sejiwa sendiri, kami juga melatih dan membantu para orang tua serta para pendidik supaya mereka itu dapat menciptakan lingkungan di seputar anak itu yang lebih nyaman gitu dan mampu mendukung dan membangun juga karakter-karakter anak ya dengan tumbuh kembangnya mereka juga. Nah, selain itu, di sini kami juga udah dimonitori oleh ahli psikolog, oleh para pendidik, dan tenaga profesional di bidangnya loh, teman-teman. Kami itu mengajak insan-insan pendidikan kayak guru, orang tua, siswa, dan tokoh-tokoh masyarakat nih dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang damai gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke topik hari ini aja kali ya. Nah, kebetulan nih di sini kita kan nggak cuma perempuan aja, ada laki-lakinya juga nih. Jadi, kalau menurut saya ini tuh bisa dibilang sangat cocok ya, karena yang namanya body shaming itu kan nggak memandang gender gitu ya teman-teman. Jadi ranahnya tuh nggak cuma buat perempuan aja, artinya bukan cuma perempuan doang nih teman-teman yang bisa jadi korbannya. Nah, mungkin sebelum membahas tentang body shaming secara lebih lanjut, kira-kira dari komentar-komentar yang ada di layar ini, apa sih yang kira-kira apa sih yang teman-teman pikirkan dan apakah ini termasuk body shaming atau enggak gitu? Mungkin saya mau nunjuk random lagi aja kali ya. Nah, ini dilihat-lihat bilang nunjuk random langsung pada panik semua nih mukanya. Oke. Tenang ya teman-teman, gak usah panik karena di sini tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga. Karena saya tuh cuma pengen tahu aja nih bagaimana sih perasaan teman-teman dengan mendapatkan ujaran seperti itu. Oke, mungkin saya mau pilih perempuan dulu aja kali ya. Ini yang dilihat-lihat dari tadi udah senyum-senyum aja nih. Boleh siapa ya? Cindy boleh deh, Cindy Octavia. Halo, Kak. kira-kira gimana sih dengan kamu melihat komentar-komentar ini tuh, gimana sih kira-kira perasaan kamu? Ini kasar sih, menurut aku kayak nggak ada attitude gitu loh kalau orang komen kayak gini nggak mikir perasaan orang lain gitu. Padahal seharusnya orang itu bisa berkaca dulu gitu sebelum menilai orang apakah diri dia itu udah cukup sempurna untuk bisa menghakimi orang seperti ini. Bukan menghakimi sih, kayak ngatain orang gitu. Oke, jadi kayak jelek gitu ya dapet komentar-komentar ini tuh. Oke, mungkin nih perempuannya udah nih. Sekarang saya mau laki-laki deh. Ini satu-satunya laki-laki yang on cam mungkin saya mau pilih deh nih Ritsen. Ayo Ritsen. Ritsen boleh nih. Iya. Ritsen. Kalau menurut kamu gimana nih Ritsen? Gimana ya? Kayak kalau kamu nih misalnya dibilang nih, Ritsen, kamu kurang makan ya. Terus kayak, Ritsen kurang gizi ya gitu. Gimana sih kira-kira kalau digituin? Sakit hati sih pasti. Iya, oke. Makasih ya, terima kasih kepada Ritsen sama Cindy. Wah, gila ini emang teman-teman UMN tuh keren-keren banget ya antusiasmenya. Nah, mungkin nih teman-teman, masih sedikit samar-samar kali ya. Jadi sebenarnya apa sih body shaming itu dan apa sih yang termasuk ke dalam body shaming sendiri? Lalu mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya nih, bagaimana sih dampaknya body shaming? Oke, mungkin saya langsung aja kali ya. Nah, jadi apa sih yang namanya body shaming itu? Nah, sebetulnya body shaming itu sendiri terjadi ketika kita itu memberikan berbagai komentar negatif mengenai fisik atau lebih tepatnya tuh bentuk tubuh seseorang gitu, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya body shaming itu tuh bukan berarti hanya orang lain doang loh yang bisa membuat komentar negatif. Sebenarnya nih tanpa kita sadari ya,
pada saat kita membuat komentar negatif tentang diri kita sendiri tuh sebenarnya kita tuh berarti melakukan body shaming terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih kayak saya kasih contoh Kak Evelyn deh. Misalnya Kak Evelyn tuh dia lagi bercermin nih, lalu dia tuh bilang kayak gini, kok badan gue mulai gemukan ya. Nah, tapi balik lagi nih, ini tergantung tujuannya juga. Kalau misalnya Kak Evelyn itu berkata pada dirinya sendiri lalu menjadikan hal tersebut itu sebagai bahan untuk memperbaiki dirinya gitu. Jadi kayak, oh gue lagi gendutan nih, berarti gue harus diet. Nah, itu bukan termasuk body shaming, teman-teman. Karena itu tuh berorientasi kepada tujuan positif gitu. Berarti kayak istilahnya tuh seperti assessment terhadap diri sendiri gitu. Nah, tapi balik lagi nih, kalau misalnya Kak Evelyn itu bilang, aduh gue gemukan nih, tapi gara-gara ini tuh Kak Evelyn jadi selalu minder, atau dia tuh jadi nyalahin dirinya sendiri. Nah, ini baru sebetulnya ini tuh termasuk ke Kak Evelyn itu lagi melakukan body shaming terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, begitupun juga yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain loh teman-teman. Kalau seandainya ini tuh dilakukan untuk mencela, nah ini baru yang bisa disebut sebagai body shaming. Nah tapi balik lagi kalau misalnya ini tuh diberikan dengan kata-kata yang baik, dengan maksud untuk memberikan masukan, nah maka ini tuh nggak bisa dibilang sebagai body shaming. Nah gimana nih teman-teman, udah dapat sedikit gambaran lah ya, sedikit kira-kira tindakan body shaming itu kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, hingga saat ini itu masih belum jelas nih tepatnya kapan sih tindakan body shaming ini tuh pertama kali terjadi gitu. Nah, tapi si perlakuan body shaming ini tuh diyakini bermulanya dari ada kultur penindasan gitu di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu juga ada campur tangan media nih yang membangun paradigma mengenai standar kecantikan. Seperti yang kita tahu ya, di media sekarang kan gencar-gencarnya nih banyak banget nih dikasih tahu kalau misalnya cantik itu harus ini, kalau ganteng itu harus ini gitu. Jadi kayak jadi si media itu jadi seakan-akan membangun suatu stereotip gitu ya teman-teman terkait standar kecantikan yang mengonstruksi kalau memang cantik itu misalnya kalau misalnya lu cantik tuh harus putih, harus ramping, terus kalau misalnya ganteng itu harus tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan munculnya berbagai stigma tersebut tuh banyak orang tuh merasa kalau dirinya tuh tidak lebih baik nih dari orang lain. Jadi dia tuh mempunyai pandangan-pandangan negatif nih terhadap orang baru, atau istilahnya tuh jadi semacam jadi paranoid gitu ya. Selain itu tuh hal ini juga tuh mampu memicu seseorang untuk cenderung menjadi anxiety gitu atau depresi. Nah, ya teman-teman, jadi mungkin kalian juga bertanya-tanya nih, jadi bagaimana sih nih cara mengatasi body shaming ini? Nah, yang pertama tentunya teman-teman itu harus cerdas dalam menggunakan sosial media, baik pada saat kalian memposting atau menggunakan sosial media ataupun dalam berkomentar. Nah, bisa dibilang ini tuh namanya kematangan dalam bersosial media gitu. Jadi pada saat menggunakan sosial media nih teman-teman tuh harus cerdas dalam melihat si postingan ini tuh ditujukan untuk siapa. Jadi apakah postingan ini tuh ditujukan untuk umum, apakah untuk private atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tuh untuk umum, teman-teman juga harus perhatikan nih apa yang kalian ucapkan atau apa yang kalian tampilkan. Nah, berikutnya itu ada meningkatkan keterampilan dan pencapaian. Nah, dengan ini tuh kita tuh dapat jadi memiliki mindset nih, kayak saya tuh punya kok sesuatu yang dibanggakan gitu. Jadi orang yang mengejek saya tuh hanya sebatas diri aja gitu. Nah, pastinya kalau memang dia ingin memberi sesuatu itu kan bukan dengan cara body shaming gitu ya. Nah, untuk yang terakhir dan menurut saya ini tuh poin utama yang benar-benar harus teman-teman semua highlight, yaitu love yourself. Cintailah dirimu sendiri. Nah, karena dengan hal ini, beberapa statement yang mengandung body shaming seperti komentar-komentar yang tadi, ini tuh ibaratnya tidak akan berpengaruh gitu ya. Nah, jadi kayak mental aja gitu ya, langsung nggak akan ngaruh gitu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya ini tuh benteng pertahanan kita sendiri tuh udah kuat gitu. Nah, balik lagi, tapi kita itu nggak akan pernah bisa mengontrol orang ya, teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa justru
lebih mudahnya tuh kita harus mampu mengontrol diri kita sendiri gitu. Karena supaya kita tuh jadi nggak mudah goyah gitu ya terkait hal tersebut. Nah, mungkin terakhir saya mau tutup dengan sebuah quotes yang selama ini tuh selalu menjadi pegangan saya nih. Stop trying to fix your body, it was never broken. Terima kasih teman-teman. Nah, ini ada sosial media saya di Instagram @ilanberlan. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau curhat juga boleh, dipersilahkan langsung DM aja ya. Baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung kembalikan ke moderator aja kali ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Iren atas pemaparan materinya. Pastinya dari pemaparan materi tadi teman-teman udah mulai ada gambaran nih ya, apa itu body shaming. Oh ya teman-teman, saya juga mau ngingetin lagi nih, buat teman-teman yang mau nanya, bisa langsung ketik di kolom komentar ya, dengan format nama _ jurusan. Oke teman-teman? Oke, pastinya udah pada ngerti nih ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja nih ya ke narasumber selanjutnya. Oke, Kak Alen. Halo semuanya. Halo Kak Alen. Gimana Kak kabarnya? Baik dong pastinya. Wah, mantap nih. Hari ini mau bawa materi apa nih Kak? Saya hari ini mau membawa materi yang mirip-mirip kayak sebelumnya, yaitu tentang body shaming, tapi ternyata body shaming itu termasuk dalam bullying, kayak gitu sih. Wah, mantep banget nih. Oke Kak, udah siap semuanya Kak? Udah aman? Udah aman, siap. Oke, kami persilahkan. Oke. Sebelumnya, terima kasih kepada para moderator atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Namun, sebelum mulai materi, alangkah baiknya nih bagi saya untuk menyapa teman-teman sekalian agar lebih semangat dan tetap fokus dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, halo teman-teman semua, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap di sini teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya selalu semangat ya, walaupun kita hanya mengikuti kegiatan webinar siang hari ini secara online. Setuju teman-teman? Boleh dong kasih reaction love-love merahnya nih, buat nunjukin ke kita semua betapa semangatnya kalian hari ini. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman untuk reaction-nya. Nah, karena teman-teman udah pada semangat nih, mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Udah Kak, aman. Baik, kalau gitu mungkin saya mulai dulu nih ya, dari perkenalan singkat. Siapa sih saya ini? Kiranya biar teman-teman juga lebih kenal dan lebih nyaman nih selama ngikutin materi yang ringan dan santai dari saya nanti. Oke, perkenalkan nama saya Alen Prianto Kencana. Kalian bisa panggil saya Alen. Lalu untuk usia saya tahun ini 25 tahun nih teman-teman. Ya agak jauh beda lah ya sama teman-teman di sini. Nah selanjutnya untuk pendidikan saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara juga nih, sama seperti teman-teman sekalian. Dan terakhir untuk pekerjaan atau kegiatan saya sekarang ini adalah turut berpartisipasi dalam sebuah komunitas yang bernama Sudah Dong. Mungkin di sini teman-teman agak bingung ya, emang ada komunitas Sudah Dong? Kenapa namanya kayak gitu? Nah, teman-teman, komunitas Sudah Dong ini memang sudah ada nih sejak tahun 2014 dan merupakan suatu gerakan anti-bullying yang berada di bawah payung Yayasan Kuala Madani. Nah, terus dalam prakteknya komunitas Sudah Dong ini juga berkomitmen penuh untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kasus bullying di Indonesia. Nah, maka dari itu, kata Sudah Dong ini bermakna sebagai ajakan nih kepada masyarakat dan kita semua untuk berhenti melakukan bullying terhadap siapapun ya teman-teman. Nah, lalu di samping itu, siapa sih inisiator atau penemu dari komunitas Sudah Dong sendiri? Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, pendiri atau inisiator dari komunitas Sudah Dong, ia adalah seorang perempuan cantik dan berjiwa sosial bernama Katyana Wardana. Nah, di mana Katyana Wardana ini mendirikan komunitas Sudah Dong atas dasar pengalaman pribadinya nih teman-teman. Saat ia bertemu seorang anak perempuan manis yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter.
Namun, sayangnya anak tersebut harus kehilangan pendidikannya, teman-teman, karena tindakan bullying yang dialaminya di sekolah. Padahal, seperti yang kita tahu ya, kalau pendidikan itu bisa menjadi alat bantu kita untuk menuju kesuksesan dan mencapai cita-cita. Bahkan, di sisi lain, kalau pendidikan itu bisa membantu anak tersebut untuk terlepas dari jurang kemiskinan. Maka dari itu ya teman-teman, Katyana Wardana termotivasi nih untuk membawa perubahan bagi masa depan anak-anak Indonesia melalui pendirian komunitas Sudadong ini. Nah, kemudian apa sih yang menjadi pedoman dari komunitas Sudadong? Nah, untuk visinya, komunitas Sudadong memiliki visi generasi muda Indonesia yang terbebas dari segala bentuk bullying, mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki, dan memperoleh kesempatan untuk dapat berkontribusi positif bagi bangsa. Lalu untuk misinya, Sudadong ini berkomitmen untuk mengurangi kasus bullying di Indonesia. Nah, terutama di sekolah dan di dunia cyber, melalui program-program yang dijalankan ya teman-teman. Maka dari itu, di sini itu penyampaian materi pada hari ini sebagai salah satu program edukasi nih dari komunitas Sudadong. Maka dari itu, perkenankan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Body Shaming itu Bullying. Kenapa sih harus body shaming, Kak? Nah, karena body shaming itu menjadi salah satu tindakan nih teman-teman, tindakan bullying yang ingin diberantas oleh komunitas Sudadong nih teman-teman. Nah, apalagi teman-teman pasti ya udah nggak asing lagi ya sama kata body shaming ataupun bullying. Apalagi sebelumnya itu sudah disampaikan pengantar sekilas nih dari body shaming sendiri oleh narasumber pertama kita. Nah, namun di samping itu sebelum kita membahas materi kita lebih dalam lagi, mungkin kita bisa ya teman-teman untuk memahami lebih jelasnya apa sih itu bullying. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bullying itu sebagai tindakan kekerasan dan penindasan terhadap seseorang yang lemah secara sengaja oleh individu maupun kelompok nih teman-teman, yang dianggap lebih kuat atau atasannya dia lah. Nah, tujuan dari bullying sendiri itu untuk menyakiti orang yang lemah secara terus-menerus hingga membuatnya takut dan mengikuti apa kata dari pelaku tersebut. Nah, lalu untuk jenis dari bullying sendiri itu ternyata ada dua nih teman-teman. Untuk yang pertama itu ada kontak verbal, yang dimana berupa perkataan menyakiti korban karena merasa diintimidasi. Mulai dari celaan, fitnah, gosip, maupun julukan nama yang buruk kan biasanya seringnya untuk remaja-remaja sekarang tuh pakai nama-nama yang jelek gitu untuk temennya. Nah, terus yang kedua itu ada bullying yang berupa nonverbal nih, yang biasanya terjadi dengan melibatkan kontak fisik antara korban dan pelaku sendiri. Nah, contohnya ini ada menendang, memukul, mencekik, meludahi, bahkan mungkin kita sering ya mencubit teman, itu udah termasuk dari bullying loh teman-teman. Dan hal ini dianggap kriminal dan perlu dihindari tentunya. Oke, di sini body shaming ini sebagai salah satu bentuk bullying secara verbal nih, yang sering kali terjadi namun jarang disadari oleh orang-orang yang melakukan body shaming itu. Kenapa? Karena pada dasarnya body shaming ini merupakan tindakan mengomentari keadaan fisik maupun bagian tubuh dan penampilan seseorang aja nih teman-teman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebenarnya secara langsung mungkin ada niat untuk jahat ataupun ada niat untuk mengomentari aja. Tapi di sisi lain ternyata perlu kita ketahui kalau body shaming itu justru secara perlahan bisa berujung pada traumatis dalam diri korban. Nah, lalu mungkin di sini teman-teman bertanya ya, siapa aja sih yang bisa menjadi korban bullying? Apakah orang yang rendah aja yang bisa jadi bullying, yang menjadi korban body shaming? Nah, di sini untuk jawabannya, tentu saja semua orang nih teman-teman dapat menjadi korban dari body shaming sendiri. Sekalipun model cantik yang dikenal oleh masyarakat luas satu ini nih, mungkin teman-teman, beberapa dari teman-teman udah nggak asing lagi ya, sama artis cantik yang bernama Kendall Jenner. Di mana perlu teman-teman ketahui nih, kalau Kendall Jenner ini dulunya pernah mengalami body shaming juga, di mana saat itu dia mengunggah video yang sedang berlari di tepi pantai.
Namun sayangnya tuh netizen justru malah menertawakan dia dan menjelekkan dia karena dianggap tubuh Kendall Jenner ini terlalu kurus dan sehingga kurang bagus untuk dilihat nih teman-teman. Nah dari sini bisa kita simpulkan ya kalau emang tindakan body shaming atau bullying itu sebenarnya nggak memandang siapapun yang menjadi korbannya. Sekalipun model cantik Kendall Jenner yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di sini tentang apa sih hasil yang akan muncul jika seseorang menerima body shaming. Nah, untuk yang pertama, korban tentunya akan merasa dirinya tidak sempurna dan lebih rendah dari yang lain nih. Karena dia merasa dijelekan terus kan. Terus udah gitu, hal ini tentunya membuat korban ingin merubah dirinya sesuai standar masyarakat. Namun, di sisi lain tuh pasti pelaku merasa kurang kan. Dia selalu senang melakukan body shaming terhadap korban secara terus-menerus. Nah, hal ini akan membuat korban merasa depresi dan kehilangan kepercayaan diri nih, teman-teman. Nah, hal tersebut tentu mengganggu kesehatan korban ya. Akibatnya mengakibatkan mereka selalu murung dan tidak mood untuk makan. Tentunya secara perlahan kondisi tersebut membuat korban merasa ingin bunuh diri. Dan hal ini tuh udah dianggap pasti fatal banget ya teman-teman. Dan berakibatnya udah ngeri banget deh. Dan nah, hal ini terjadi karena ya korban merasa kehadirannya itu sudah tidak diinginkan oleh orang lain. Akhirnya ya dia udah pasti ya udahlah gue udahan aja gitu karena mereka juga selalu ngejelekin gue gitu. Nah, hal ini yang membuat body shaming itu harus dihindari teman-teman karena pada dasarnya sebenarnya tuh orang punya hak untuk menjadi diri sendirinya dan menemukan kenyamanannya sendiri. Tapi di sisi lain orang-orang justru malah meledek dia kan. Nah, oke. Kita sampai nih teman-teman untuk di waktu sharing terkait pengalaman body shaming yang pernah kita alami. Mungkin dari saya dulu ya, di mana waktu itu saya itu pernah mengalami body shaming teman-teman. Di mana waktu SMP itu saya bukan tipe remaja perempuan yang suka dengan namanya perawatan. Bahkan saya juga nggak tahu yang namanya skincare ataupun make up. Nah, di sini tuh justru saya ke mall atau pergi sama keluarga itu tuh untuk makan ataupun untuk main di time zone aja gitu. Belum ada kepikiran sama sekali untuk merawat diri lah pokoknya. Makanya waktu itu tubuh saya juga kurus dan rambut saya juga panjang, nggak terlurus gitulah pokoknya. Makanya teman-teman saya di sini itu sering komentar nih, Len, lo kok kelihatan tua sih? Atau Len potong rambut kayak sama makan yang banyak biar kelihatan badannya bagus gitu. Nah, terus mereka juga sering nih berkomentar tentang wajah saya yang kelihatannya berminyak. Nah, di sini mereka bilang kalau wajah saya tuh terlihat kusam dan tidak terawat. Nah, tentunya dari komentar-komentar tersebut, saya merasa nggak percaya diri dong, dan merasa kayak ngedown gitu, hati saya langsung kayak sedih gitu. Nah, akhirnya saya berusaha lah untuk merubah diri sesuai standar mereka, dan apa yang mereka katakan. Namun, secara perlahan, mungkin saya beberapa hal ada yang saya ikutin, tapi beberapa hal justru saya sadar, loh, ini bukan kenyamanan saya nih, jadi saya nggak harus ngikutin mereka juga kan, tapi saya juga merasa nyaman dengan diri saya gitu, dengan penampilan baru, tapi juga nggak mengganggu kenyamanan saya. Akhirnya dari situlah saya bangkit nih teman-teman, untuk dari pengalaman body shaming tersebut yang saya alami. Nah, sekarang mungkin ada nih teman-teman yang lain ingin untuk sharing aja pengalaman kalian, saya buka kesempatan untuk satu orang aja nih, boleh? Oke, baik. Silakan Kak Juan atau Nael di-sharing dulu ceritanya. Iya, halo Kak. Aku mau sharing deh mengenai yang tadi Kakak bahas. Ini aku mau cerita mungkin pas aku sekolah sih ya, pas aku SMP. Waktu itu pas aku kelas 9 kan naik ke SMA, jadi tuh badan aku tuh mengalami perubahan. Soalnya aku tuh dulu makannya banyak banget. Jadi kayak dari SMP ke SMA tuh badan aku kayak jadi gendut gitu lah, gemukan banget. Nah, alhasil tuh kayak banyak teman-teman aku yang ngeledekin gitu, kayak soalnya perubahannya tuh drastis banget. Dulu tuh aku benar-benar kurus,
pas ke SMA tuh kayak badannya jadi bisa dibilang tuh gembrot gitu. Nah jadi tuh banyak banget deh dari teman-teman aku yang ngeledekin gitu. Awalnya sih aku masih kayak biasa aja, soalnya aku pikir kan bercandaan doang. Tapi makin parah tuh kayak karena terlalu sering jadinya males. Jadi itu bikin aku jadi nggak pede gitu waktu aku SMA. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Juan untuk sharingnya nih. Wah, memang ya kalau body shaming itu susah banget dihilangin dan selalu membekas di hati pasti kan. Nah, tapi saya harap Kak Juan nggak menjadikan pengalaman tersebut nih untuk selalu merendah dan hilang semangat ya untuk menjalani hari-hari ke depannya. Seperti juga teman-teman sekalian yang mungkin juga pernah mengalami body shaming. Karena di sisi lain tuh banyak solusi yang bisa kita lakukan nih untuk lepas dari pengalaman buruk tersebut. Nah, salah satunya dengan menemukan kenyamanan ya teman-teman. Hal ini berarti kita boleh mendengarkan sesekali lah pendapat dari orang lain dan merubah diri kita sesuai perkataan dari mereka, sesuai pendapat mereka. Nah, namun bukan berarti kita harus mengikuti seluruh perkataan mereka atau pendapat yang menurut mereka benar gitu. Karena pada dasarnya kita tuh kan udah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tuh punya hak untuk menjadi diri sendiri kita kan. Jadi mungkin kita bisa memilah hal yang menurut kita nyaman dan bisa kita lakukan aja. Lalu jika kita berhasil menemukan kenyamanan, artinya kita juga telah berhasil nih untuk keluar dari persembunyian kita. Karena di sini kita udah berani tampil ya di depan orang lain dengan perasaan percaya diri yang kuat. Dan terakhir, kedua solusi yang sebelumnya sudah saya jelaskan ini mungkin dapat didukung nih teman-teman dengan melakukan kegiatan positif yang akan membawa kita pada kenyamanan, keceriaan, dan juga kebebasan pastinya. Nah, seperti yang saya lakukan juga, sekarang ini saya bergabung dalam komunitas Sudadong yang tentunya memiliki sejumlah program positif dan menarik lainnya. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk gabung dalam komunitas Sudadong, karena dalam komunitas Sudadong tentunya teman-teman akan diajak menemukan pengalaman-pengalaman menarik, seru, dan tentunya menyenangkan. Maka dari itu, teman-teman bisa hubungi nih ke nomor 021-2257-4498 atau kontak email kita ke pr.sudadong@gmail.com. Nah, bahkan bagi teman-teman yang di luar kota Jakarta, nggak perlu khawatir, karena Sudadong juga aktif nih di berbagai kota Indonesia lainnya seperti Aceh, Bandung, Banjarmasin, Surabaya, dan lainnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek ya pada akun Instagram dari Sudadong masing-masing. Oke teman-teman, saya tunggu ya kehadiran kalian di komunitas Sudadong. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan nih, don't let your mind bully your body. Karena untuk menjalani hidup yang sempurna, bukan berarti kita harus berubah nih teman-teman. Melainkan kita harus mencintai diri sendiri dan menciptakan kenyamanan dalam hati. Baik, sekian dulu penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman senang dan memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alen atas pemaparan materinya yang sangat insightful ya. Dari pemaparan materi sebelumnya, mata kita tuh kayak dibuka kalau body shaming itu tuh nggak baik dan merupakan salah satu tindakan dari bullying nih. Oh ya teman-teman, saya mau ingetin lagi nih kalau buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget langsung dikirim aja ke kolom chat dengan format nama, underscore, jurusan, dan diikutin dengan pertanyaan kalian. Mungkin selanjutnya kita masih ada satu narasumber lagi nih yang pastinya akan memberikan pemaparan materi yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Mungkin sebelumnya untuk Kak Lona, boleh nih disapa-sapa dulu teman-teman di sini. Halo teman-teman semua. Halo Kak, gimana nih Kak perasaannya hari ini menjadi salah satu narasumber di webinar Stop Body Shaming, My Body, My Rules? Halo Evelyn, ya tentu saja masih semangat dong walaupun dari narasumber terakhir nih. Tapi kan bakal bincang-bincang dan berbagi informasi ya ke mahasiswa baru kampus UMN yang pastinya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng dong. Wah, Kak Lona aja masih semangat nih guys, setelah menunggu beberapa saat untuk memaparkan materinya. Gimana nih kalau teman-teman semua di sini? Masih semangat kan tentunya? Boleh dong, mungkin aku minta reaction-nya, mungkin boleh nih reaction yang party pooper, biar kelihatan nih semangatnya.
Waduh, pada rame nih ya reaction partinya. Berarti masih pada semangat ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan narasumber ketiga kita pada hari ini, yaitu Kak Canwilona. Untuk Kak Lona, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Evelyn karena sudah memberikan saya kesempatan dan terima kasih juga kepada pihak kampus UNN karena telah mengundang saya di sini untuk memberikan informasi seputar body shaming kepada kalian semua. Jadi gimana nih kabar teman-teman semua yang hadir di sini? Pastinya baik dong karena kita sudah diberikan kesempatan untuk saling berbagi informasi yang pastinya berguna nih untuk teman-teman semua. Nah, topik yang akan saya bawakan sekarang ini masih berkaitan erat dengan materi yang tadi dibawakan oleh Kak Iren dan Kak Alen tadi. Tapi yang akan saya bawakan kali ini tuh lebih ke masalah mental health dari body shaming ini sendiri. Nah, kalau begitu saya izin share screen materi dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah terlihat di layar mengenai My Body, My Rules. Sesuai dengan topiknya, saya mengartikan ini sebagai saya atau diriku sendiri bebas untuk melakukan apapun terhadap tubuh saya. Jadi saya ini bebas untuk memakai pakaian apa saja dan saya juga bebas untuk membentuk tubuh saya sendiri sesuai dengan kemauan saya tanpa paksaan ataupun suruhan orang lain. Namun perlu teman-teman ingat bahwa memang tubuh kita adalah pilihan kita. Jadi bukan berarti kita bebas untuk melakukan hal-hal tanpa batas terhadap tubuh kita sendiri. Jadi kita di sini tuh perlu batasan. Batasan yang saya maksud di sini tuh adalah akan melakukan apapun terhadap tubuh saya bebas untuk memakai pakaian apa saja dan untuk tubuh saya sesuai yang saya inginkan, tetapi hal tersebut masih di dalam batas yang wajar. Dan perlu diingat bahwa tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit nih tentang topik yang akan dibawakan, dan sebelum menjelaskan lebih jauh, pastinya saya perlu dong memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih akrab nih, dan teman-teman juga lebih nyaman mendengarkan materi yang saya bawakan, karena kita sudah saling mengenal. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Canwilona Francia, dan teman-teman di sini boleh memanggil saya Kak Rona aja. Sekarang di sini saya berusia 26 tahun dan sedang menjabat sebagai Direktur Utama dari mengenaldiri.id. Nah, mungkin teman-teman masih asing nih, apa sih itu mengenal diri, kok namanya mengenal diri gitu. Jadi, mengenal diri itu merupakan wadah atau tempat bagi anak-anak muda atau teman-teman yang ada di sini, atau siapapun yang sedang mencari jati diri mereka sendiri, yang nantinya diri mereka sendiri mampu menerima segala keunikan, segala perbedaan, juga segala kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri dan menjadi sahabat untuk diri sendiri. Nah, terus juga mengenal diri.id ini didirikan oleh seorang perempuan yang juga awalnya mencari jati dirinya dan sampai sekarang masih belajar untuk mengenal dirinya lebih jauh dan ingin membagikan informasi tips and trik lainnya ke anak-anak muda saat ini, yaitu Kak Salma Kiana. Nah, Kak Salma sendiri ini juga selain menjadi founder dari Mengenal Diri, ia juga seorang dokter umum di salah satu fasilitas kesehatan dan sampai sekarang ini telah diundang untuk berbicara di berbagai acara dan lokakarya tentang topik mental health, perhatian, dan eksplorasi diri. Nah, terus apa saja sih yang dilakukan Mengenal Diri ini? Jadi yang pertama, Mengenal Diri sering membagikan informasi seputar kesehatan mental dan informasi yang masih berkaitan erat mengenai jati diri lebih dalam dan mental health. Nah, kedua, mengenal diri juga sering mengadakan challenge yang pastinya dengan ikut challenge ini teman-teman bisa selangkah lebih mengenal dan menyayangi diri sendiri. Teman-teman yang lain juga bisa ikutan challenge yang diadakan Mengenal Diri yang juga terdapat di media sosial mengenaldiri.id. Lalu juga terdapat healing and self-reflection di mana kami selalu mengajarkan kesehatan mental yang diadakan setiap 3 minggu. Jadi di sini Mengenal Diri mengajarkan mental health ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan tapi program ini masih cukup baru ya teman-teman. Terus juga terakhir Mengenal Diri ini juga cukup sering mengadakan webinar atau live Instagram. Nah, salah satu yang sedang teman-teman lihat nih sekarang. Terus juga terkadang mengadakan webinar bersama dengan partner lainnya yang bisa teman-teman cek di Instagram kami mengenaldiri.id. Nah, terus di sini aku ingin menginformasikan apakah memang teman-teman sendiri sudah paham apa arti sesungguhnya dari body shaming ini. Mungkin teman-teman sering mendengar dari orang lain, ih kamu gendutan ya, atau dekil banget sih kulit lo, kurang perawatan deh. Nah, komentar-komentar negatif ini yang pernah teman-teman dengar ini juga termasuk dari body shaming. Pasti banyak dari teman-teman sendiri yang pernah mendapatkan ejekan seperti contoh tadi. Jadi saya sendiri pun juga pernah teman-teman, jadi jangan khawatir.
kita semua pasti bisa mengatasi ejekan dari body shaming ini sendiri, karena tiap-tiap dari kita terkait dengan keunikannya masing-masing yang menjadikan kita berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi saya dengan Kak Alen pun berbeda, saya dengan Merlin pun juga berbeda, karena tiap dari kita merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, lebih jelasnya lagi, tindakan dari body shaming yang bisa teman-teman ketahui atau mungkin pernah teman-teman lakukan secara tidak sadar atau sadar, seperti mengkritik atau membandingkan bentuk tubuh dengan orang lain, apalagi para perempuan sering membandingkan tubuhnya dengan tubuh orang lain. Nah, jadi mengkritik penampilan seseorang di depan umum, seperti celaan-celaan yang saya contohkan tadi, terus juga dengan mengkritik penampilan seseorang di depan umum itu juga menyakiti, terus juga melukai perasaan seseorang yang kita kritik atau kita hakimi sendiri. Terus yang kedua di sini juga memberi komentar buruk ada pada penampilan mereka di belakang, seperti membicarakan bentuk fisik seseorang, jadi kayak di depan dipuji-puji, tetapi di belakangnya ngomongin kayak contohnya mungkin lihat nggak lengannya si Mita makin gemukan kan, kayaknya dia liburan kemarin kerjaannya makan terus. Nah, secara tidak sadar juga kita memberikan ejekan ke orang lain yang disebut dengan body shaming. Terus juga kemudian menganggap normal jika ada yang menilai buruk penampilan seseorang. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak mendengar orang lain yang memberikan ejekan, tapi kita juga kayak mengiyakan atau diam saja tanpa memberikan pembenaran sebenarnya. Nah, itu juga termasuk dari tindakan body shaming kita ke korban yang secara tidak sengaja. Terus juga body shaming ini dibuat bercanda, seperti contohnya mungkin sisa pizza ini biar Kenzo aja yang makan, kan badannya udah bulat tuh, jadi sekalian aja gitu. Dan jika diikuti dengan tanda tawa atau candaan lainnya akan menjadi luka untuk korban dan termasuk salah satu dari body shaming. Nah, terus teman-teman juga tahu kalau teman-teman sendiri ini juga bisa menjadi pelaku dari body shaming. Jadi terkadang teman-teman secara tidak sadar menjadi pelaku dari body shaming dan menyakiti perasaan orang-orang. Salah satu contohnya seperti membiarkan orang lain memberikan celaan atau komentar negatif seputar bentuk tubuh seseorang, terus juga bisa melihat badan kurus atau ideal sebagai bukti kesuksesan atau keberhasilan mengontrol diri dan ukuran kebahagiaan, terus juga menghakimi keputusan orang lain soal pilihan yang diambil untuk tubuhnya. Juga menilai orang lain berdasarkan ukuran tubuhnya, menggunakan bentuk tubuh orang lain sebagai usaha untuk terlihat lucu di depan orang lain, dan juga memandang rendah orang lain yang bentuk tubuh atau ukuran tubuhnya tidak sesuai dengan standar diri sendiri. Nah, body shaming ini juga memiliki pengaruh ke mental health. Jadi dengan kita sebagai pelaku body shaming juga memberikan pengaruh ke mental health, karena secara tidak langsung korban body shaming yang terkena akan membuat terus kepikiran dan secara tidak sadar mengarah ke mental diri masing-masing. Jadi pengaruhnya itu bisa seperti menurunkan rasa percaya diri korban, juga anoreksia yang termasuk hal ekstrim sih, karena ini bisa terjadi karena berusaha agar tubuh menjadi kurus, terus juga depresi, rasa cemas, takut, khawatir yang parah, terus juga selain itu perasaan tidak mempunyai harapan dan semangat untuk hidup juga dapat terjadi, sehingga worst case yang terburuknya nih bisa sampai bunuh diri. Juga eating disorder yang hal ini umumnya terjadi pada seseorang yang terlalu kurus karenanya membuat makan tanpa henti. Nah, teman-teman yang pernah menjadi korban dari body shaming atau siapapun yang memiliki masalah dari kesehatan mental health, boleh share cerita kamu atau curhat ke kami mengenal diri, karena kami secara hangat membuka konsultasi mengenai permasalahan yang kamu alami sekarang, yang sedang menjadi problem pikiran di diri teman-teman sekarang ini, supaya teman-teman bisa lega dengan menceritakan ke kami. Nah, terus sebelum aku ingin mengakhiri materi yang aku share hari ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk memotivasi dirimu sendiri ataupun ke teman-teman kenalan kalian semua yang mungkin pernah menjadi korban dari body shaming, supaya kita bisa saling menguatkan dan melawan pelaku dari body shaming. Ini teman-teman, jadi di depan layar teman-teman ini sekarang, teman-teman bisa langsung annotate layar di depan dan memberikan gambar atau tulisan motivasi. Ini bakal aku langsung kasih contohnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung kasih aja tulisan motivasi. Ini langsung kasih tulisan di depan ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa kayak memberikan motivasi secara tidak langsung ke diri sendiri ataupun ke kenalan teman-teman yang pernah menjadi korban dari body shaming. Nah, teman-teman boleh, ini caranya kalau teman-teman belum tahu itu, jadi di atas ini ada view option.
view option, terus ada bagian annotate ini. Nih ada yang nulis no one can love me other than myself. Tuh don't cry, don't be shy, kamu cantik dari hatimu. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung di next aja. Nah, jadi sekian nih teman-teman materi yang aku sampaikan pada hari ini. Jadi semoga kita semua bisa saling mensupport bila ada kenalan kalian yang menjadi korban atau bila teman-teman sendiri yang pernah menjadi korban. Jika ada pertanyaan ataupun teman-teman ingin konsultasi ataupun bercerita, bercurhat, juga boleh langsung kontak email kami atau WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau bisa juga langsung kontak ke Instagram kami mengenaldiri.id. Thank you teman-teman, have a nice day. Jadi akan saya kembalikan ke Merlin atau Evelyn selaku moderator. Oke, terima kasih Kak Lona atas materi yang telah dipaparkan. Oh iya, dilihat-lihat di chat nih udah ada juga nih ya yang ingin bertanya. Tapi maaf banget nih teman-teman, kayaknya saya akan pilih satu aja nih pertanyaan yang mungkin sudah mewakilkan keseluruhan pertanyaan, karena untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan kepada Florence. Boleh langsung aja di on mic. Halo, jadi pertanyaan dari saya itu bagaimana sih cara jika korban tidak berani speak up bila dirinya menjadi korban pembulian body shaming? Karena yang kita tahu tuh pastinya ada korban yang berani dan tidak untuk berbicara mengenai masalah pembulian ke orang lain. Oke, terima kasih Florence atas pertanyaannya. Mungkin dari narasumber ada yang ingin menjawab? Oke, boleh boleh saya saja. Jadi terima kasih Florence atas pertanyaannya yang tadi sangat bagus. Jadi ini pertanyaan mengenai gimana caranya untuk bisa berani speak up jika mengalami masalah pembulian. Nah, sebenarnya cara yang tepat agar berani untuk speak up ketika kita menjadi korban pembulian atau hal lainnya itu adalah sebenarnya mulai dari didikan orang tua yang sejak kecil sudah mengajarkan kita jika ada masalah bisa langsung diceritakan ke orang tua. Maka orang tua pastinya akan ikut membantu ambil tindakan, karena orang tua itu tidak ingin mental anaknya terganggu, terus juga selalu ingin mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi karena teman-teman di sini sudah menjadi mahasiswa, bisa tips yang tadi mungkin bisa diberikan ke adiknya nih yang masih kecil. Nah, kalau teman-teman di sini nih aku saranin jika memang mengalami pembulian maupun itu masih ringan dan juga ataupun sudah berat, pastikan untuk cerita ke orang terdekat, bisa mulai dari keluarga atau teman terdekat, atau pihak kampus yang pastinya di kampus teman-teman pasti ada orang yang berwenang yang mengurus masalah ini. Jadi kita perlu mengutarakannya jika memang pembulian dari body shaming ini sudah di batas wajar ataupun juga membuat teman-teman merasa tak nyaman. Terus juga dengan speak up ini kan kita dapat memberikan batasan terhadap diri dengan orang lain. Jadi speak up itu penting ya teman-teman, karena jika teman-teman itu bisa speak up, kita bisa menjadi sosok yang lebih percaya diri. Dan dari situ juga menginspirasi orang lain untuk speak up. Jadi kita bisa terapkan pola pikir bahwa, wah kalau saya nggak berani bicara nih, mereka si pelaku dari body shaming ini dapat menyakiti perasaan lebih banyak orang. Nah, jadi pokoknya teman-teman perlu tunjukkan kalau kita ini tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk Florence untuk jawabannya? Apakah sudah clear? Udah clear, thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Wilona atas jawabannya. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum kepilih, tenang aja, jangan sedih. Mungkin kalian bisa langsung aja nih chat ke masing-masing narasumber yang tadi kontaknya udah dikasih ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman atas partisipasinya, dan saya sebagai perwakilan dari Universitas Multimedia Nusantara mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber hari ini. Tentunya dari webinar ini kita belajar banyak hal nih, di mana kita harus memperkuat rasa cinta akan diri sendiri agar mampu mengatasi perilaku terhadap body shaming yang tentunya tidak dapat dipungkiri untuk terjadi. Dan dari webinar ini pun kita akhirnya tahu nih bahwa perilaku body shaming itu sebenarnya adalah tindakan bullying yang dapat menyakiti perasaan korban dan dapat berdampak fatal, terlebih lagi pada kesehatan mental atau mental health korban. Untuk itu, kita harus saling merangkul nih teman-teman. Merangkul teman-teman yang menjadi korban body shaming dan juga bersama-sama mencegah serta melawan perilaku body shaming. Iya kan, Diplin?
Iya sih, saya setuju banget nih sama Marlin. Nah, dari webinar kita hari ini juga, saya jadi sadar nih kalau body shaming itu sering terjadi banget loh ternyata di lingkungan sekitar kita. Mungkin kayak ketika kita melontarkan perkataan-perkataan yang kita anggap sebagai sebuah candaan, tapi mungkin pihak lain itu merasa tersinggung dan malah tersakiti gitu. Jadi mungkin mulai dari sekarang kita dapat lebih berhati-hati nih dalam berucap dan bertindak, karena kita tidak tahu apa yang akan apa akibat yang akan ditimbulkan nih ke teman-teman. Gak kerasa ya Mer, kita udah nemenin teman-teman di sini sampai penghujung acara nih. Setelah kurang lebih kita berkumpul dan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang sangat insightful tentang isu body shaming ini, semoga apa yang diterima hari ini dapat menjadi acuan yang baik bagi teman-teman ke depannya. Sekali lagi, saya dan segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam webinar Stop Body Shaming, My Body, My Rules. Kami harap setelah mengikuti webinar hari ini, teman-teman di sini menjadi lebih mengerti apa sih arti dari body shaming itu sendiri dan tidak menerapkannya kepada lingkungan sekitar kita. Karena body shaming itu, seperti yang kita tahu, itu suatu hal yang tidak baik gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya menutup webinar ini, boleh dong kita semua on cam terlebih dahulu nih buat foto-foto bersama nih. Yuk boleh teman-teman on cam. Ayo teman-teman boleh nih di on cam dulu, siap-siap dulu nih ngaca dulu ya Plin ya. Iya benar. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kita hitung ya. Ayo teman-teman. Kita tunggu on cam-nya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan teman-teman yang udah berpartisipasi. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya Evelyn Farencia dan partner saya, Merlin Kartaji, selaku moderator dan segenap tim panitia pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman, semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.